Itu yang saya bilang karena Dini Musra ini bukan bagian dari sistem ketatanegaraan dan ada perintah presiden kepada mereka yang diakui sendiri oleh saudara ketua panitia tadi, maka ini kan yang saya sebut selama ini bahwa inilah cawe-cawe Jokowi. Ya, dari mulai beliau itu, ya itu dari mulai usulan Musra 3 periode, memang ada keinginan 3 periode. Perpanjangan memang ada perpanjangan. Dan sekarang kan sebenarnya ketika ini sudah Ibu Megawati mengumumkan Ganjar pada tanggal 21 April kemarin, kita harusnya rakyat Indonesia bahagia, bangga bahwa ini demokrasi akan berlanjut. Kita berterima kasih juga kepada Ibu Mega karena secara tegas bahwa partai politik yang menjadi penanggung jawab demokrasi kita. Nah oleh karenanya sebenarnya Pak Jokowi kemarin nggak usah lagi datang lagi di acara Musra itu, ya menurut saya karena itu Musra itu sudah anti klimaks, ya kalau Ibu Mega sudah selesai mengumumkan capres dari partai di mana Jokowi sendiri menjadi bagian dari petugas partai yang diutus oleh Ibu Megawati menjadi presiden. Nah inilah kekacauan kita karena memang Pak Jokowi ini kadang-kadang dia itu masih tidak tenang kalau sebenarnya proses demokrasi ini diserahkan kepada partai politik. Saya sendiri sebagai orang yang non partisan sekarang, saya senang dengan teman-teman yang orang partai yang karena mereka bekerja keras ya seperti Deddy Sitorus ya Gus Coy itu kerja keras dari bawah yang betul-betul memang dia sama rakyat itu berinteraksi dalam pemilu misalkan sekarang Pileg itu berinteraksi. Nah bagaimana Musra kemudian bisa mengklaim dia mewakili rakyat? Nggak dikenal itu dalam konteks tata negara, state and society itu ada civil society kalau dia mau mewakili aspirasi masyarakat, buruh, ya kemudian tani, kelompok perempuan, kelompok feminis ya, kelompok macam-macam itulah yang disebut civil society, itulah aspirasinya dia sampaikan kepada Pak Presiden ya sebagai bagian dari negara. Nah kalau ini sekarang kan kita udah agak kacau balau, jadi saya memang tetap mengkritik dari awal, Musra ini adalah bagian daripada cawe-cawe Jokowi yang cukup lama karena dia ingin memperpanjang masa jabatan, kemudian ingin 3 periode dan lain-lain. Anyway, tapi terakhir ini pesan saya aja kepada beliau, kepada Pak Jokowi, seandainya Ibu Mega itu sudah mengumumkan Ganjar dan dia sebagai anggota PDIP, apakah dia tidak mau refleksi, tidak malu ya bahwa dia sebagai kader PDIP masih tidak mau udah fokus aja urus negara atau fokus ngurus pencapresan Ganjar atau dia minta pengunduran diri dari PDIP. Ya, saya sepakat dengan Adiana Pitupulu, dengan Bitor Suryadi karena saya mengenal mereka ini sebagai tokoh-tokoh gerakan yang militan selama ini. Adian 98, tokoh 98, Bitor Suryadi PDIP 80-an. Mereka ini juga kritik Pak Jokowi. Udah Pak, enough is enough. Jadi inilah mungkin pesan-pesan dari saya Pak terhadap Musra ini. Kembali Pak Jokowi ngurus negaranya banyak persoalan-persoalan besar, persoalan korupsi seperti sekarang ya muncul lagi. Ya kata Pak Mahfud MD kan korupsi di mana-mana nih. Lihat kiri, lihat kanan korupsi. Nah, itulah dibenahi. Jalan-jalan puluhan ribu kilometer ternyata setelah mau berakhir Pak Jokowi lihat jalan-jalan berlobang-lobang di mana-mana. Ya kan. Kemudian masalah Papua. Masalah Papua hari ini saya baca di media itu pernyataan dari OPM minta kepada Presiden Amerika yang mau berkunjung ke Papua Nugini ya hari ini minta diusut tuntas itu semua kejahatan-kejahatan militer yang menduduki kejahatan Indonesia menduduki Papua misalkan. Dulu kita nggak bisa baca berita bahasa Indonesia di koran Indonesia. Ya, kupang.com saya baca hari ini, itu kan sebenarnya tantangan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, bagaimana 3 bulan orang yang disandera tidak bisa bebas, ya zaman Soeharto tuh cuma seminggu tuh pembebasan kita ini 3 bulan, ya pilotnya Susi Air, belum lagi kasus Papua ini kematian daripada Gultor, tentara-tentara yang sangat kita banggakan, ini fokus Pak Jokowi, fokus sekarang. Tolong Pak Jokowi itu fokus kembali ngurus negara setahun ini, ikhlas saja. Biar partai-partai Pak. Dari Pak Deddy Sitorus misalkan di sini sama Gus Coy sebagai orang partai, mereka berunding aja. Prabowo berunding aja Prabowo dengan Megawati makan nasi goreng di MRT lagi.
Nggak apa-apa Pak, mereka udah kenal dari 2009, mereka adalah calon juga berpasangan, dengan siapapun bisa berunding. Jadi memang dalam teori efisiensi, ini Pak Jokowi ini yang justru mendistorsi, sehingga jadi tidak efisien. Kacau semua nih, partai-partai dibuat kacau.